Malang. Malang merupakan kota wisata Jawa Timur yang banyak diminati oleh wisatawan lokal bahkan wisatawan asing untuk berlibur. Mengutip dari Surya Malang, pada tahun 2022 terdapat 5,9 juta wisatawan yang datang ke kota Malang untuk berlibur atau sekedar transit sementara. Selain itu, terdapat 7,445,799 juta wisatawan yang mengunjungi Kota Batu dalam setahun. Dari data tersebut, bahwasanya wisatawan yang datang berlibur ke Kota Batu dari 7 juta wisatawan, ada yang berasal dari turis asing yang berjumlah 117 orang pada tahun 2022, di mana artinya mayoritas wisatawan merupakan wisatawan lokal dari berbagai daerah. Wisatawan asing maupun lokal berbondong-bondong membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang seperti keripik ubi, kentang, keripik buah, dan lainnya. UKM Citra Mandiri merupakan salah satu produsen UKM oleh-oleh khas Malang hingga saat ini. UKM ini memproduksi kurang lebih 12 ton keripik dalam setahun. Oleh-oleh ini banyak diminati oleh para turis asing maupun lokal seperti keripik kentang, apel, stroberi, dan lainnya dengan harga yang terjangkau. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas setelah yang silat. Jadi kalau menurut sejarah mulai tahun 90-an, cuma tepatnya 90 berapa aku tidak bisa memastikan, tapi dimulai dari tahun 90-an. Waktu itu Pak Basuki dan Bu Wati selaku owner itu masih kuliah. Nah, lalu si Pak Basuki ini menyampaikan ke Bu Wati, kira-kira enaknya kita bikin apa ya dari kentang ini supaya harga jualnya nanti bisa tinggi, nggak seperti kita jual kupasan gitu. Jadi sejarahnya dari Citra Mandiri dibangun sampai akhirnya terbentuk aneka oleh-oleh itu ya seperti itu gitu. Pasti ada ya, namanya usaha itu nggak ada tantangannya, apalagi produk kita ini hampir-hampir sama dengan yang lainnya. Jadi kayak supplier yang lain yang jual keripik-keripikan yang lain itu semuanya tuh hampir sama gitu, kayak keripik buah, kerupuk buah. Cuma yang membedakan tuh hanya merek aja. Jadi di pasaran tantangannya ya kita harus benar-benar tahu kualitas produk kita harus tahu nilai jual kita itu apa di pasar, karena nanti orang lihat loh kok keripik buahnya itu sama-sama apel, tapi kok ini harganya 17.000 lah, ini kok 9.000 kayak gitu. Nah, mungkin perbedaannya di kualitas. Kalau untuk yang kita produksi sendiri itu biasanya kita langsung ke pengepul atau ke petani, karena yang kita produksi sendiri ini kebetulan kan keripik kentang, jadi kita ada pengepul sama ada petani yang khusus kirim ke kita. Nggak cuma satu petani atau cuma satu pengepul, tapi ada beberapa pengepul gitu. Kalau untuk yang repacking kita ada pastinya kerjasama dengan beberapa produsen itu. Cuma ada beberapa barang yang kita sudah langsung tinggal kemas, ada barang yang kita goreng dulu, baru kita kemas sendiri, baru kita distribusi. Ini kalau pastinya aku nggak tahu ya, cuma yang selama ini berjalan itu kebanyakan ya turis lokal kita aja gitu. Karena kan biasanya kayak di Kota Batu aja yang datang bis-bisan kan biasanya dari sama-sama Indonesia, cuma beda kota aja kayak gitu. Kalau boleh jujur, kita itu nggak ada bantuan dari pemerintah sama sekali gitu. Jadi kita benar-benar berjalan di luar pemerintah gitu. Jadi memang kalau dibilang sering ikut pameran atau enggak kayak yang dilakukan sama UKM lainnya, mungkin itu kita pamerannya minim sekali ya. Jadi kita memang langsung datang ke customer atau kita langsung datang ke toko-toko atau pusat oleh-oleh itu. Niat ada, terus kita juga sudah pernah ada ekspor keripik kentang itu gitu. Jadi waktu itu cuma bukan kita langsung yang diajak kerja sama ekspor, jadi kita ada temen yang kebetulan dia juga UMKM, kebetulan dia dapat order keripik kentang yang lumayan banyak gitu, jadi dia kerjasama dengan beberapa produsen keripik kentang termasuk kita. Waktu itu kalau nggak salah diekspor ke Brazil atau
pokoknya ke Eropa, daerah-daerah Eropa gitu. Nah, itu berkelanjutan sampai 2-3 kali. Nah, setelah itu mungkin kalau ekspor itu lumayan sulit ya, apalagi produk kita kan nggak pakai expired, yang mana kalau misalkan ke luar negeri itu kan butuh waktunya juga lama pendistribusiannya gitu. Jadi kalau untuk ekspor terakhir itu kita di tahun 2015 apa 2016 gitu. Nah, setelah itu belum ada ekspor sama sekali. Tapi kita nggak menutup kemungkinan dan nggak menutup diri kalau memang ada peluang ke situ. Jadi kalau masukan dari saya ya, kayak misalkan apa sih keinginan UMKM supaya bisa go internasional gitu, gak go nasional aja. Itu lebih ke pemasarannya sih kalau kita. Jadi mungkin karena sekarang eranya serba digital semua, jadi kan banyak platform-platform yang ada, cuma minimnya UMKM yang ngerti untuk cara masukkan ke platform itu, atau gimana sih caranya supaya bisa eksis di platform itu gitu, supaya nggak kalah sama yang lainnya. Mungkin bisa dikasih kayak semacam pelatihan-pelatihan mengenai pemasaran-pemasaran yang bisa dikenal sampai ke luar negeri. Jadi ada yang ada kayak jembatannya gitu antara kita dengan pembeli yang internasional ini gitu, karena kan nggak semua UMKM itu paham itu, dan nggak semua UMKM itu punya pengetahuan itu, sama nggak semua UMKM itu berasal dari yang pendidikannya tinggi gitu. Malah kebanyakan kan dari orang-orang yang nekat-nekat, yang mereka bikin usaha akhirnya berjalan sampai sekarang gitu. Jadi kemungkinan kalau menurut saya lebih banyak pelatihan-pelatihan itu, dan pelatihannya itu nggak cuma di satu lingkup aja gitu. Soalnya biasanya yang saya rasakan itu sejujurnya bener di Kota Batu itu banyak UMKM, terus banyak grupnya juga, banyak grupnya UMKM. Nah, di mana yang ikut pelatihan-pelatihan itu cuma ya UMKM itu aja gitu, sedangkan yang lainnya itu nggak ikut masuk di dalam pelatihan tersebut gitu. Jadi kalau bisa ngasih pelatihannya tuh sama rata gitu ke semua UMKM gitu. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, Pancaningsih Sri Rezeki pada tahun 2020, mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Malang memiliki tugas utama untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Malang. Program pemerintah untuk memajukan UKM serta UMKM pun sudah dibentuk. Namun sayangnya program ini belum berjalan dengan baik, serta terdapat pula kurangnya edukasi bahkan support dari UKM atau UMKM ini tentang program pemerintah tersebut khususnya di Kota Malang. Pada tahun 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai 112,26 triliun. Dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan guna mendukung UMKM untuk terus berkembang, alokasi anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi pada tahun 2021 yakni sebesar 171,77 triliun. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7% atau senilai 8.573,89 triliun. Ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara event digital Tribun Webinar dengan tema Solusi Bisnis Andalan Kita dari Lokal Menjadi Global, Tingkatkan Potensi Usaha Kecil Indonesia di Pasar Global, Kamis 29 Juli di Jakarta. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi. Namun demikian, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas sekitar 14,37% dari total ekspor, serta pemanfaatan e-commerce juga masih rendah yaitu sekitar 21%. Berdasarkan data eksportir tahun 2020, terdapat eksportir UKM sebanyak 12.234 perusahaan atau 83,3% dari total eksportir dengan nilai ekspor sebesar
$5,3 miliar. Secara umum, potensi ekspor UMKM masih didominasi oleh produk-produk seperti aksesoris, batik, kriya, fashion, serta makanan dan minuman olahan. Walaupun UMKM siap melakukan ekspor, tetapi nyatanya masih banyak kendala yang dialami, seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik. Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kementerian, lembaga, dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan program penciptaan 500.000 eksportir baru hingga tahun 2030, ujar Menko Erlangga. Pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi onboarding bagi UMKM offline serta mendorong nasional branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Selain itu, gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM.